Sahabat Geni yang terkasih, di penghujung tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021, saya Romo Wante dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar ingin mengajak Anda semua untuk melakukan refleksi dan permenungan di akhir tahun. Refleksi dan permenungan kita diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Bacaan pertama pada hari itu yang berbunyi sebagai berikut. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, surat pertama Rasul Yohanes ini memberikan inspirasi bagi kita untuk yang pertama adalah menghargai waktu. Menghargai waktu. Apa itu waktu? Bagi saya, waktu adalah deretan peristiwa-peristiwa hidup. Waktu adalah sebuah rentetan peristiwa hidup kita di dunia ini, di mana Allah berkarya dalam kita. Waktu bisa diartikan sebagai kronos atau waktu yang biasa, yang dikatakan oleh Injil Lukas bab 4 ayat 5 sebagai sekejap mata. Tapi juga diartikan sebagai ayo, waktu yang lama atau waktu yang terbatas. Dan juga waktu berarti kairos, yaitu periode tertentu, di mana pada waktu itu yang sudah terjadi, sudah lewat, tidak akan kembali. Kairos adalah waktu penyelamatan. Kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum, di mana yang ada di waktu tertentu itu, Allah hadir dalam diri Yesus Kristus. Kairos menjadi Kristus penyelamat. Waktu itulah yang menyelamatkan dan tidak akan kembali. Saudara-saudari terkasih, di penghujung tahun 2021 ini waktu tidak akan kembali, melainkan terus bergerak maju. Dan kita sadar bahwa menghargai waktu, memberikan nilai tentang peristiwa-peristiwa hidup, bahkan merenungkan, merefleksikan waktu yang telah berlalu, oleh karena Allah bekerja dalam diri kita, itulah momentum penting di akhir tahun 2021. Yang kedua adalah pengurapan dari Yang Kudus, dari Roh Kudus. Dikatakan di situ adalah waktunya mereka akan bersama, mereka adalah sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, oleh Yang Kudus, sehingga mereka mengetahui tentang kebenaran. Bagi saya, saudara-saudari yang terkasih, pengurapan dari Yang Kudus adalah sama seperti pengurapan dalam diri Yesus Kristus. Dia yang terurapi. Dan kita semua sebagai orang Katolik adalah orang-orang yang terurapi oleh sakramen pembaptisan dan sakramen krisma, dalam sakramen inisiasi, di
di mana kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Kristus yang tertebus dan yang terkurang. Oleh karena itu, waktu yang kita hargai, kita hayati, dan diisi oleh martabat kita yang terurapi, kita harus berhadapan dengan apa yang dikatakan poin yang ketiga, yaitu antikristus. Dikatakan di situ dalam surat pertama Rasul Yohanes, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dan waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Saudara-saudari terkasih, apa makna antikristus? Antikristus di sini adalah setidaknya berarti orang-orang yang telah berusaha melakukan apa yang disebut bertentangan dengan Kristus, berlawanan dengan Kristus, kebohongan religius. Antikristus adalah menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 675 dan 676 adalah sebelum kedatangan Kristus, gereja harus mengalami ujian akhir. Ujian akhir di penutupan tahun terakhir dalam kehidupan. Oleh karena itu, ujian terakhir ini sebagai sebuah pesiaran untuk menghadapi antikristus. Mesianisme palsu, manusia yang memuliakan diri sendiri, itulah antikristus. Sebagai pengganti Allah. Orang-orang yang melakukan kebohongan religius, inilah antikristus. Pertanyaannya, di tahun 2021 ini, apakah ada atau kita mengalami ujian di dalam akhir kehidupan ini yang menggoyahkan iman kita oleh karena kebohongan yang berkedok religius? Saudara-saudari terkasih, sahabat geni, kita harus berefleksi melihat hidup kita masing-masing. Bisa jadi kita mengalaminya dan diuji iman kita oleh perlawanan antikristus itu yang telah datang. Antikristus berarti juga orang yang menyesatkan umat beriman, baik oleh pengajaran, baik oleh perkataan, pewartaan palsu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mengisi waktu kita yang terakhir. Kita adalah orang yang terurapi berhadapan dengan antikristus. Maka amanatnya adalah yang pertama, kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh berakar kepada Kristus. Firman Allah yang menjadi manusia. Dalam bacaan Injil pada hari terakhir tahun 2021 dari Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak lain adalah Kristus sendiri. Maka kita harus memiliki iman yang berakar kepada Kristus, agar supaya iman kita tidak goyah oleh serangan antikristus. Karena waktunya adalah penting sekarang ini. Kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Kristus. Lalu yang kedua, selain dari iman yang berakar kepada Kristus, yang kedua adalah mari kita melakukan apa yang disebut dengan resolusi. Suatu karya besar dalam hidup kita. Resolusi bukan hanya dari iman, tetapi juga niat. Resolusi dari perubahan hidup kita, perilaku kita yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Mulai dari pertobatan dalam diri sendiri. Resolusi dapat dilakukan sebagai sebuah refleksi, mengoreksi diri, dan introspeksi untuk bergerak lebih maju, lebih dalam, lebih mendekat dengan Kristus. Apa resolusi hidup iman di akhir tahun 2021 dan menatap tahun 2020? Saudara-saudari sahabat geni yang terkasih,
kalau tahun 2021 gereja bersaksi, tahun 2022 adalah gereja dalam perutusan konteks. Gereja dalam perutusan. Artinya apa? Kita diminta untuk melakukan apa yang disebut resolusi hidup, lebih kontekstual, lebih berani bersaksi, lebih keluar dari diri kita, agar supaya kehadiran kita sebagai orang-orang yang diurapi sungguh-sungguh terasakan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pertama tadi berakar di dalam iman dan Kristus, melakukan resolusi dalam kehidupan spiritual kita dan hidup kerohanian kita. Dan yang ketiga adalah melakukan apa yang disebut dengan niat dan melakukan suatu perbuatan yang sungguh-sungguh nyata dan konkret dalam kehidupan kita, yaitu mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Kepada Kristus yang kita imani, yaitu dengan apa? Dengan melakukan suatu tindakan nyata. Kontekstual dalam arti putusan ini adalah tindakan konkret. Niat itu harus konkret. Ada 3 lex, ya. Lex orandi, lex credendi, dan lex vivendi. Aturan hukum menghidupi iman itu dalam kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak Anda, sahabat geni yang terkasih, mari kita semua melakukan tadi, berakar dalam Kristus. Karena kita orang yang terurapi, waktunya telah tiba untuk menghadapi perlawanan anti-Kristus. Melakukan resolusi hidup rohani kita dan melakukan tindakan konkret dengan niat yang besar dan semangat yang besar untuk melakukan suatu transformasi dalam hidup. Pada akhirnya, saya mengatakan kita tidak bisa mengendalikan angin di saat kita berlayar. Tetapi kita bisa menyesuaikan layar. Saudara-saudari terkasih, semoga permenungan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersyukur di tahun 2021 sambil berintrospeksi untuk melakukan suatu yang disebut resolusi hidup rohani kita dalam tindakan konkret di tahun yang sudah diambang pintu 2022. Tuhan memberkati.